Halo anak-anakku, kita kembali ke pembahasan kita. Kita sudah masuk ke bagian keempat dari pembahasan latihan di sekolah kita. Nanti kita akan membahas nomor 31 sampai 42. Langsung saja ya kita ke pembahasannya. Ini soal kita nomor 31. Pernyataan berikut yang merupakan pengertian aspek penyerahan iman dalam beriman Kristiani. Ya. Apakah A. Pengalaman yang dihayati sebagai kebaikan Allah pada manusia, tanggapan atas wahyu Allah yang telah berkarya, perwujudan iman sesuai dengan teladan Yesus Kristus, atau D. Mengimani Yesus sebagai penyelamat manusia. Ingat ya, dalam beriman Kristiani, iman itu adalah sebuah tanggapan ya atas Allah yang mewahyukan diri. Ya, jadi tentu jawabannya yang B ya kalau kita berbicara soal aspek penyerahan iman. Ya, jadi ketika Allah mewahyukan diri, maka tanggapan manusia atas Allah yang mewahyukan diri adalah iman. Itu ya, jelas ya. Ingat itu. Kemudian yang berikutnya nomor 32. Sebagai anggota gereja, kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi kita melalui kehidupan doa, moral, dan hidup sakramental. Nah, contoh perwujudan kewajiban sebagai anggota gereja itu apa? Apakah mengawali seluruh aktivitas kita dengan doa, atau pergi ke gereja pada hari Minggu agar mendapat pujian dari orang tua, atau melaksanakan tugas misioner dengan harapan dapat hadiah dari orang tua, memberikan bantuan kepada orang lain dengan berat hati? Ya, jelas ini pasti yang A ya. Karena apa? Karena memang kita diajak untuk sekali lagi mengawali seluruh kegiatan kita dengan doa. Ya, itu sebagai perwujudan kualitas kehidupan kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita sudah mengawali seluruh kegiatan kita dengan doa, kita memang diharapkan seluruh kegiatan kita Allah sendiri yang menyertai. Oke, jelas ya, itu jelas yang A. Tidak mungkin kan karena untuk melakukan sesuatu supaya dipuji oleh orang tua, mendapat hadiah, ya, atau melakukan sesuatu dengan berat hati, tentu kan tidak. Ya, oke, let's go for number 33. Bacalah kutipan kitab suci dari Injil Matius bab 22 ayat 19 sampai 21. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dari teks kutipan kitab suci tersebut, sikap yang harus kita miliki sebagai perwujudan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan ajaran Yesus itu apa? Membayar pajak tepat waktu sesuai wujud imannya, atau membayar pajak dengan tertib asalkan haknya terpenuhi, atau menjalankan peraturan yang berlaku sejauh memberi manfaat, kemudian memberi sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah. Ya, saya kira jelas ya, karena ini berkaitan dengan pajak, maka ya tentu jawabannya yang A. Ya, jadi membayar pajak tepat waktu sebagai perwujudan iman. Ya, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, jelas oke? Kemudian number 34, contoh usaha yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan kejujuran di lingkungan sekolah. Ini soal kejujuran ya, ini sudah mulai pelajaran kelas 9 semester berapa? Semester kedua ya, sudah kita lalui. Oke, bersikap jujur dalam segala situasi. Ya, ingat ya, konteksnya lingkungan sekolah. Ya, mengembalikan barang teman yang tertinggal di kelas, kemudian membayar barang belanja sesuai harga, kemudian mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ya, di lingkup sekolah ya. Oke, tentu yang paling tepat adalah mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri ya. Apa yang sudah kita pelajari, yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, maka kita harus secara jujur mengerjakannya. Jangan nomor 1 jawabannya apa ya?
atau bertanya kepada ini jawabannya apa ya. Jadi kita tidak mengungkapkan apa yang kita mampu atau yang sudah kita miliki, tapi kita ya itu perbuatan yang tidak jujur. Oke, let's proceed to the next question. Nomor 35. Contoh tindakan menghargai teman yang sedang berpuasa di sekolah. Ya, ini konteksnya di sekolah, menghargai teman kita yang berpuasa. Ya, sebentar lagi teman-teman kita yang Muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, sikap ini harus kita miliki. Membersihkan musola di sekolah, makan dan minum di tempat yang sudah disediakan, mengerjakan tugas-tugas sekolah, menunjukkan sikap hormat dan peduli. Kira-kira apa ya? Iya, tentu ya, kita tidak boleh ya kemudian kalau istilah Jawa itu mengiming-imingi ya, atau menggoda gitu ya. Ini aku lagi makan nih, ayo makan yuk. Nah, itu nggak boleh dong ya. Karena teman-teman kita yang Muslim memang kalau puasa ya memang tidak makan apapun, dan kita harus menghargai mereka. Maka kita harus makan dan minum di tempat yang sudah disediakan ya. Oke, jelas? Next, we go for number 36. Bacalah kutipan teks Nostra Aetate artikel kedua berikut. Gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberikan kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Di bawah ini merupakan sikap Gereja Katolik yang paling tepat terhadap agama-agama lain berdasarkan kutipan Nostra Aetate artikel kedua itu, yaitu bertindak dengan bijaksana bila diperlukan, menjalin dialog dan kerjasama dengan agama-agama lain yang dengan tulus hati, memberikan salam selamat hari raya kepada teman kita atau saudara dekat, kemudian ikut menjaga tempat ibadah saat hari raya orang lain atau hari raya agama lain. Kira-kira jawabannya apa nih kalau dalam pesan Nostra Aetate tadi ya? Tentu ini akan mengarahkan kita kepada yang B ya, menjalin dialog dan kerjasama dengan agama-agama lain dengan tulus hati. Jelas ya, karena kita dituntut untuk ya memberi kesaksian tentang iman terhadap umat Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya terhadap mereka. Ya, jadi ini adalah dialog dan kerjasama inilah kita ingin menunjukkan bahwa yang namanya toleransi ya, menghargai keberagaman, nilai-nilai budaya, kerjasama itu sangat penting ya. Oke, let's go for the number 27. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping dapat membawa dampak buruk bagi kelestarian dan keindahan serta kerusakan lingkungan hidup. Nah, lihat ya gambar ini. Apakah pohon-pohon di hutan akan habis karena ditebang, atau terjadinya tanah gundul di hutan maupun di pegunungan, atau ekosistem akan rusak, tanah gundul, longsor dan banjir, kemudian punah keragaman tanaman hutan dan pegunungan. Kira-kira jawabannya apa nih? Kalau kita lihat dari gambar di samping, dapat membawa dampak buruk. Nah, dampak buruknya apa? Ya, jadi sebetulnya ini akan semua jawaban mendekati ya. Tapi lihat yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kenapa? Karena ekosistem ini yang penting menjadi rusak. Ekosistem itu adalah ruang lingkup hidup ya. Entah itu satwa, entah itu tumbuhan. Kalau ekosistem itu rusak, maka jelas kehidupan makhluk hidup di situ juga akan rusak ya. Di samping itu juga pasti ya tanah akan menjadi gundul. Kalau gundul ya mungkin karena tanaman itu berfungsi untuk mengikat tanah supaya tidak longsor. Kalau itu sudah gundul, tanaman tidak ada, kemudian tidak ada yang mengikat tanah, kemudian maka akan terjadi tanah longsor ya begitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari gambar itu ya. Kemudian let's go for number 38. Cita-cita penting untuk dimiliki oleh seseorang, sebab dengan memiliki cita-cita
kita mempunyai harapan dan tujuan dalam hidup kita. Tujuan yang ingin dicapai dalam hidup ini dapat memotivasi seseorang untuk berjuang menggapai cita-cita tersebut. Kitab suci memberi pandangan tentang cita-cita, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 3 ayat 14. Faktor yang mendukung dalam meraih cita-cita itu apa? Kalau dilihat dari kutipan di atas, ya. Sikap egois, sikap reaktif, atau sikap acuh tak acuh, atau sikap kreatif. Ya, tentu jawabannya adalah sikap kreatif. Karena sikap kreatif ini adalah merupakan faktor yang ketika kita ingin meraih sebuah cita-cita, maka kita harus memiliki cara kita harus dikatakan tadi berlari-lari ke tujuan, ya. Mencari, ya, misalkan saya untuk menjadi seorang dokter itu memang harus menguasai misalkan ilmu-ilmu eksak, ya, matematika, fisika, maka kita harus secara kreatif belajar. Oke, dengan cara belajar ini aku nggak bisa, berarti aku harus menggunakan cara belajar ini. Supaya apa? Supaya kreativitas kita bisa membantu kita betul-betul untuk meraih cita-cita kita. Oke, jelas ya. Kemudian number 39, tujuan perkawinan Kristiani adalah kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif dari tujuan perkawinan Kristiani itu apa? Jadi tujuan perkawinan Kristiani adalah kesejahteraan pasangan suami istri, ya, keturunan atau kelahiran anak, ya. Jadi tujuan utamanya begitu. Jadi dampak positifnya itu apa? Ya, jadi tujuan tidak memiliki anak bukanlah alasan untuk bercerai. Harus menjadi keluarga yang kaya, memiliki keturunan yang sempurna. Kemudian bapak bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Ya, apa kira-kira dampak positifnya? Tentu ya tentang ini kadang-kadang perceraian itu menjadi alasan karena kita nggak memiliki anak, maka baiknya kita bercerai, ya, supaya mungkin bisa mendapatkan keturunan. Tapi dalam perkawinan Kristiani tujuan utama adalah kebahagiaan pasangan. Maka ketika belum mendapatkan keturunan itu tidak menjadi alasan untuk perceraian, ya. Karena apa? Karena sekali lagi, ya, tujuan utama perkawinan adalah sebagai untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa anak, tanpa keturunan pun kebahagiaan itu, kesejahteraan itu bisa tercapai, ya. Walaupun tetap dari segi manusiawi mengatakan aku kok kepingin dia memiliki keturunan, tapi karena tujuan perkawinan Kristiani itu sendiri, maka itu menjadi hal yang harus kita perjuangkan, bahwa tanpa memiliki anak pun keluarga harus tetap dibina, ya, karena Kristus ada di dalam. Ingat, ya, sakramen perkawinan itu merupakan juga digambarkan sebagai ikatan Kristus dengan gerejanya yang tak terpisahkan. Oke, jelas ya. Oke, and then we go for number 40. Pada para imam dan biarawan dan biarawati menjalankan 3 kaul, ya, kaul kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Nah, makna dari ketiga kaul tersebut itu apa? Ya, seperti kita sampaikan dari awal, tadi juga sudah ada yang membahas tentang kaul ini, ya, tentang anggota gereja tadi. Agar mereka secara penuh dan secara total, kemudian agar hidup semakin sejahtera, agar dapat melayani banyak orang, agar hidup semakin dikenal banyak orang. Kira-kira apa makna dari ketiga kaul itu? Jelas, ya, supaya mereka dapat secara penuh dan secara total melayani Allah, ya, dalam karya pelayanan. Ingat bahwa yang namanya biarawan biarawati itu melakukan karya-karya pelayanan, misalkan ada pelayanan di sosial, ya, ada di rumah sakit, ada di sekolah-sekolah, ya, kemudian ada di paroki, ya, kemudian ada di tempat-tempat lain yang kemudian memerlukan sebuah pelayanan yang total, tidak terikat. Misalkan kalau seorang imam atau suster itu punya istri atau punya suami, maka akan kalian bisa bayangkan harus mengurusi rumah tangga, ya, anaknya yang sakit misalnya, harus mengurusi pelayanan, itu akan menghambat begitu, ya. Maka
tiga kaul itu diungkapkan atau diucapkan atau dilakukan oleh para imam, biarawan atau biarawati sekali lagi agar mereka secara total dan penuh menyerahkan diri kepada Tuhan dalam karya-karya pelayanan mereka. Oke, let's go for number 41. Para romo dan suster menjaga dan menghayati kaul kemurniannya dengan cara apa? Ya, hidup di biara-biara, tinggal di pasturan atau susteran, hidup tidak menikah atau selibat, hidup dengan banyak berdoa dan membaca kitab suci. Ingat ya, ini kaul kemurnian ya. Ini jelas ya, dengan tidak menikah atau hidup selibat ya. Jadi para imam, biarawan, suster itu menjaga kemurniannya dengan apa? Dengan tidak menikah ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang paling berharga dalam hidupnya ya. Kemudian dengan tidak menikah dan selibat inilah kemudian para suster, para biarawan ya, para bruder, frater itu mampu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan nanti lebih dekat kepada karya pelayanan ya, agar mereka sungguh secara total dapat melayani ya. Jadi bentuk kaul kemurniannya adalah dengan tidak menikah, yang menyerahkan apa yang paling berharga kepada Tuhan. Okay, then we go for number 42. Makna kaul kemiskinan yang dihayati oleh kaum biarawan dan biarawati antara lain ya, kaum kemiskinan ya, tidak makan daging dan minum susu serta semua makanan dan minuman yang lezat, tidak terikat pada harta duniawi ya, mengambil secukupnya harta benda untuk kebutuhan hidup dan menyumbangkan semua sisanya. Kemudian nomor yang D, tidak boleh memiliki mobil dan tinggal di rumah yang mewah. Kira-kira jawabannya ini berkaitan dengan kaul kemiskinan. Yang jelas itu ada pada opsi yang B ya, tidak terikat pada harta duniawi. Ini kadang-kadang yang sulit bagi kita ya, kalau tidak mengucapkan kaul ya. Kalau mengucapkan kaul, maka misalkan di suatu komunitas ya, romo misalnya, di sebuah pasturan ada disediakan mobil ya, tapi mobil itu kan bukan mobilnya romo, itu mobil pasturan. Jadi kalau romo itu pindah, maka ya itu jangan dibawa ya, itu punya pasturan ya. Untuk siapa? Untuk ya romo berikutnya yang akan melayani. Jadi tidak terikat ya, bahwa harta itu merupakan harta komunitas, harta keuskupan yang bukan milik pribadi ya. Jadi tidak terikat pada harta-harta dunia. Ya itu yang disebut dengan kaul kemiskinan ya. Romo kok pakai mobil? Iya dong, itu kan mobil komunitas, bukan mobil romo tertentu atau mobil suster tertentu ya. Jadi mobil komunitas yang akan dipakai secara bersama-sama. Oke, jelas ya. Ini mengenai bagian keempat ya, dari nomor 30 sampai 42. Nanti kita akan bertemu di video part kelima yang terakhir ya, untuk pembahasan latihan ujian sekolah kita. Oke, sampai ketemu ya di part 5.